Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Heru Setiawan dari Prodi Teknik Mesin dengan NIM 2512 06020001 melanjutkan presentasi di mata kuliah Teknologi Robotika dan Otomasi. Pada presentasi kali ini membahas topik yang ke-14, yaitu masa depan otomasi dan lights out factory. Light out factory sendiri eh, berarti pabrik yang mematikan lampu, dalam artian eh, sedikit pekerja manusianya atau bahkan tanpa pekerja manusia, atau disebut unmanned. Sementara untuk masa depan otomasi, karena otomatisasi ini membawa dampak yang luas, baik dalam hal produktivitas maupun struktur kerja, tetapi di sisi lain juga menimbulkan kekhawatiran terhadap hilangnya lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja dengan keterampilan rendah. Namun, otomatisasi ini juga menciptakan jenis pekerjaan baru di bidang data dan pemeliharaan teknologi. Kita bahas dulu mengenai lights out factory atau light out manufacturing adalah konsep pabrik yang sepenuhnya otomatis sehingga bisa beroperasi tanpa kehadiran manusia atau dengan intervensi minimal, memungkinkan untuk produksi dalam waktu 24 jam dalam 7 hari dalam kondisi gelap. Ya, tidak perlu pencahayaan karena mesin dan robot melakukan perakitan, pengujian, pengemasan secara mandiri dengan tujuan utama yaitu meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan meminimalkan kecelakaan kerja. Istilah lights out adalah lampu padam, merujuk pada asumsi bahwa fasilitas ini sudah tidak memerlukan lagi lampu penerangan maupun heater atau pendingin ruangan karena memang pekerja manusianya hampir tidak ada. Pabrik yang sudah melaksanakan lights out manufacturing ini tentu komponen-komponen utamanya adanya robot dan otomatisasi, yaitu robot melakukan tugas-tugas fisik seperti perakitan, penanganan material maupun pengemasan. Kemudian ada sistem komputer terpusat yang mengendalikan seluruh proses produksi termasuk robot dan sistem penanganan material. Ada juga sensor dan pengumpulan data yaitu memantau proses secara real time untuk mendeteksi masalah. Kemudian sistem manajemen produksi, MIS, ERP yang sudah kita bahas di bab sebelumnya, memastikan operasi berjalan tanpa pengawasan manusia. Nah, keuntungan dan tantangan, kita sebutnya tantangan bukan kerugian karena memang keuntungannya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Keuntungan yang pertama efisiensi dan produktivitas. Produksi bisa berkelanjutan 24 jam, 7 hari tanpa istirahat. Kemudian adanya pengurangan biaya, menurunkan biaya tenaga kerja dan operasional, peningkatan kualitas, konsistensi produksi lebih tinggi, dan menghilangkan kesalahan dari pekerja manusia. Keselamatan tentunya bisa menghilangkan potensi pekerja dari lingkungan yang berbahaya. Tantangannya yaitu biaya investasi awal yang tinggi. Tentunya untuk menghadirkan teknologi yang full otomatisasi membutuhkan biaya yang lebih tinggi daripada pabrik yang mungkin semi otomatis atau mungkin yang masih manual. Pemeliharaan juga kompleks, membutuhkan strategi pemeliharaan prediktif dan preventif yang canggih. Tentunya kalau salah satu robot rusak bisa berpengaruh terhadap robot-robot setelahnya atau sebelumnya. Nah, fleksibilitasnya juga sedikit terbatas. Kenapa terbatas? Untuk produksi yang beragam agak sulit untuk uh, apa merubah produknya. Tapi tentunya tantangan ini sudah teratasi di materi sebelumnya di AMS, Automated Manufacturing System. Nah, ini adalah contoh dari Fanuc, pabrik Lighthouse Factory. Imagine a factory that runs 24 hours a day, 7 days a week, with no human workers inside. Sounds like science fiction?
In Japan, it's already a reality. These are called lights-out factories. The term lights out comes from the idea that machines don't need lighting, heating, or even air conditioning to function, so the factory could literally operate in complete darkness. In these factories, robotics and artificial intelligence take care of everything. Industrial robots handle tasks like loading materials, assembling parts, performing quality checks, and even packaging finished products. Sensors, cameras, and advanced software make sure production stays flawless. Human workers only step in for maintenance or troubleshooting, while the rest of the operation is monitored remotely. One of the best-known examples is Fanuc, a Japanese robotics company. They've been running lights-out factories for decades, where robots actually build other robots continuously for weeks at a time without human involvement. Beyond robotics, industries like automotive, electronics, and precision manufacturing are also adopting this model to boost efficiency. The benefits of lights-out factories are impressive. They allow non-stop production, reduce labor costs, increase accuracy, and eliminate many human errors. And in Japan, where the workforce is shrinking due to an aging population, automation provides a much-needed solution to labor shortages while keeping industries productive. Of course, these developments also raise important questions about the future of jobs. But one thing is clear: Japan's lights-out factories are a fascinating glimpse into the future of global manufacturing. Ya, tantangannya juga masih sama ke depannya. Apakah kalau implementasi sepenuhnya di pabrik-pabrik yang sudah lights out ini, bagaimana dengan tenaga kerja manusia? Dari banyaknya tenaga kerja manusia, pasti yang terpilih hanya beberapa saja. Nah, ini tren robotika di tahun 2025. Bisa jadi tren ini muncul karena sudah ada penggabungan AI, machine learning pada robot-robot yang sebelumnya juga sudah dibuat, seperti robot humanoid dalam industri komersial, kemudian cobot, kemudian perangkat lunak yang berbasis cloud, serta sistem modular dan robot swarm. Keunikan pendekatan ini mencerminkan kematangan industri dan kesiapan teknologi untuk mentransformasi sektor bisnis dan kehidupan sehari-hari. Nah, tren robotika global dan Indonesia di 2025 itu yang utama yaitu humanoid, kemudian cobot, soft robotic, dan cloud-driven swarm. Nah, humanoid robot ini sebenarnya sudah dikembangkan sejak lama. Kalau kita lihat gambar di samping itu robot Asimo dari Honda. Ini udah versi yang terakhir atau versi di tahun sekarang. Humanoid robot adalah robot yang dirancang untuk menyerupai bentuk dan perilaku manusia. Ciri utamanya struktur tubuhnya hampir mirip manusia, ada kepala, badan, 2 tangan, dan 2 kaki. Kemudian kemampuan bergerak, bisa berjalan, berlari, atau melakukan gerakan seperti manusia. Interaksi sosial dilengkapi dengan AI untuk berbicara, mengenali wajah, dan merespon emosi. Kemudian teknologi pendukung, sensor dan kamera tentunya pasti ada untuk sensor penglihatannya, kemudian aktuator motor untuk gerakan, berjalan, mengambil, berlari, AI dan machine learning untuk pengambilan keputusan, kemudian speech recognition untuk komunikasi. Nah, contoh robot yang sudah terkenal ada Asimo dari Honda, kemudian Atlas, ada Boston Dynamics, dan ada Sophia dari Hanson Robotics. Robot dengan ekspresi wajah dan percakapan. Kemudian ada soft robotic, yaitu bidang robotika yang berfokus pada pembuatan robot menggunakan material fleksibel dan elastis. Bukan bahan kaku seperti logam. Tujuannya agar robot dapat bergerak lebih adaptif, aman, dan mirip makhluk hidup. Nah, karakteristiknya materialnya lembut, bisa dari silikon, karet, atau polimer. Gerakannya bisa menekuk, memanjang, atau menggenggam dengan aman. Interaksinya tentu dengan aman karena bahannya dari bahan-bahan yang lunak. Bisa berinteraksi dengan manusia, kalau robot mungkin bisa bersalaman kalau digunakan pada humanoid robot di tangannya. Inspirasi biologisnya banyak meniru desain hewan seperti gurita, cacing, atau ikan. Jadi lengan gurita bisa ditiru, kemudian dikembangkan menjadi soft robotic. Aplikasinya di bidang medis untuk robot bedah
yang lembut sehingga meminimalkan dampak kerusakan pada pasiennya. Di industri, gripper fleksibel untuk memegang objek yang rapuh. Kemudian di eksplorasi, robot gurita untuk menjelajah bawah laut. Kemudian ada juga swarm robotik, yaitu cabang robotika yang terinspirasi dari pelaku koloni hewan seperti semut, lebah, ataupun burung. Konsep utamanya adalah robot sederhana yang kecil-kecil yang bekerja sama secara terdistribusi untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Karakteristiknya ada desentralisasi, tidak ada satu robot yang mengontrol semuanya. Setiap robot mengambil keputusan lokal. Skalabilitas, mudah menambah atau mengurangi jumlah robotnya. Kemudian jika ada satu robot yang gagal, sistem tetap berjalan karena tidak ada yang saling mengontrol. Jadi prinsipnya ada robot kecil-kecil yang banyak yang bekerja bersama-sama. Komunikasinya sederhana, biasa menggunakan sinyal atau pesan singkat antar robot. Aplikasinya robot untuk pencarian, search and rescue, yaitu robot kecil menyebar untuk mencari korban di area bencana, di pertanian. Robot bekerja sama untuk menanam atau memanen. Kemudian di eksplorasi ruang angkasa, digunakan untuk menjelajah planet-planet baru, di bidang militer dan keamanan untuk pengawasan area luas dengan unit yang kecil. Nah, terus bagaimana masa depan otomasi ini pengaruhnya bagi pekerjanya atau manusianya? Dari bab pertama sampai yang ke-14 semuanya membahas kemajuan otomatisasi di bidang industri yang semakin kesini semakin minim dibutuhkan tenaga manusianya. Dampak positifnya tentunya robot dapat bekerja 24 jam 7 hari tanpa lelah, kemudian presisi dan konsistensi, kemudian cocok untuk area-area lingkungan yang berbahaya, karena kalau menggunakan tenaga kerja manusia tentu membutuhkan alat pelindung diri yang sesuai atau pengeliminasian bahaya di tempat kerja tersebut. Kemudian biaya jangka panjang setelah investasi awal tentunya biaya operasionalnya lebih murah. Tapi dampak negatif terhadap tenaga kerja yaitu pengurangan tenaga kerja manual. Pekerjaan rutin seperti operator, kasir, pabrik akan berkurang. Nah, kebutuhan skill baru tenaga kerja harus beradaptasi ke bidang teknologi, pemrograman, dan analisis data. Adanya juga ketimpangan ekonomi jika transaksi tidak diatur bisa terjadi pengangguran massal. Nah, strategi ini untuk pekerjanya supaya bisa beradaptasi di industri 4.0 atau industri otomatisasi yang sekarang, reskilling dan upskilling, yaitu melalui pelatihan teknologi fokus pada keterampilan digital, pemrograman, analisis data, dan pengoperasian robot. Soft skill-nya ada kreativitas, problem solving, manajemen proyek, yang mungkin tidak akan bisa digantikan oleh mesin. Kemudian sertifikat industri 4.0 untuk bidang otomatisasi. Di bidang pendidikan juga harus integrasi antara sains, teknologi, engineering, and math di sekolah dan universitas, kerjasama dengan industri dan untuk kurikulum berbasis pasar. Nah, fokus juga pada industri kreatif dan layanan. Pekerjaan yang membutuhkan interaksi manusia, kreativitas, dan empati akan tetap bertahan dan relevan. Kemudian pengembangan sektor pariwisata, seni, dan ekonomi digital. Nah, solusi dari sisi pendidikan bagaimana? Dunia pendidikan harus memainkan peran yang penting dalam menyiapkan tenaga kerja masa depan. Institusi harus membekali mahasiswa dengan keterampilan seperti kolaborasi manusia-mesin, pengambilan keputusan berbasis data, dan teknologi digital. Learning Factory menjadi metode efektif yang menggabungkan pembelajaran praktik dan teknologi nyata. Jadi mahasiswa bisa berinteraksi langsung dengan sistem otomasi, robot yang kolaboratif, dan software-software industri. Dengan demikian, otomatisasi merupakan satu peluang bagi lulusan untuk masuk ke dunia kerja. Jadi bukan menjadi ancaman. Baik, kesimpulan dari materi kali ini, light out factory atau light out manufacturing adalah pabrik yang beroperasi tanpa manusia atau sedikit manusia dengan bisa bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kemudian tren robotika masa kini ada humanoid robot, soft robotik, swarm robotik.
Nah, tapi dampak sosialnya yaitu adanya pengurangan lapangan kerja dan lapangan kerja baru yang berhubungan dengan robotik ini. Nah, contoh yang sudah menerapkan light out factory adalah seperti di video tadi ada Fanuc Light Out Factory. Baik, demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.